Oke, kembali lagi di Step Back Trax Indonesia. Wow, luar biasa. Akhirnya setelah kemarin ada podcast, kita ngebahas seri-seri yang sudah berlangsung di 2022 dan 2023. Hari ini kita ngebahas lagi yang seri Jawa Tengah, seri Daerah Istimewa Yogyakarta, ya kan? Seperti kita ketahui di 2022 ini salah satu kota yang kita singgahi juga. Kesannya di 2022 kita ngadain tuh di Sleman City Hall. Pada saat itu banyak banget kejutan-kejutan tentunya. Dari permainan lah, gak usah diomongin lah. Yang bikin gue terkejut adalah ada yang mandi di Sleman City Hall. Gue ditegur sama security, iya nggak lo? Security bilang, "Mas, colek gue." Kenapa? Itu tolong bilangin pemainnya jangan pernah mandi. Itu parah sih. Tapi nggak apa-apa. Itulah basketball ya. Jadi siapapun dimanapun yang main pasti kan keringetan tuh. Even lo main di mall. Sleman City Hall luar biasa 2022. Itu keren banget. Jadi emang kita banyak perbaikan ya. Akhirnya di 2023 ini kita kembali lagi nih di Jogja lagi untuk Province Finalnya. Nah, di Province Final kali ini kita di Jogja City Mall. Nah, yang enak nih adalah lokasi tempat kita nginep para tim dari SSS Trax Indonesia ke mall itu deket banget. Jadi masih satu lokasi. Kalau waktu ya tahun lalu kan kita rada berkendara nih sekitar 10-15 menit untuk keluar ke lokasi lah ya, ke Sleman City Hall. Kalau kali ini enggak. Jadi dalam satu lokasi enak banget. Udah gitu buat kalian yang pernah nginep di Jogja City Mall, bukan Jogja City Mall ya, maksud gua lokasinya di Jogja City Mall, tapi lo nginep di The Ritz Jogja. Kalau lo nggak mampu bayar makan mahal, lo keluar parkiran belok kanan. Nah, di situ tuh. Tempat nongkrong anak-anak. Itu murah banget. Mas siapa lupa gue, Johnson sama Dwayne namanya, keren banget tuh orang. Dwayne sama Johnson. Si ada tuh orang Jawa namanya Johnson and Dwayne. Iya. Nah, sekedar info saja bahwa kita juga mendapatkan beberapa tim waktu di Jawa Tengah ini dan daerah istimewa Yogyakarta pas Province Final untuk U18 khususnya. Kita kedapatan pemenang baru. Di situ ada Olivan. Wow, luar biasa. Olivan final U18 bersama si Ngambus ya. Itu Olivan gila sih menurut gua. Maksud gua gini. Kita kalau closing kemenangan itu kan 21 ya. Olivan di situ dikasih 22 loh. Gila nggak lo? Dia ngalahin 22, lo bayangin, dikasih bonus 1 lagi. Berarti itu kan menyatakan dirinya kalau gimana ya? Tidak terkalahkan. Gila, itu gokil sih menurut gua. Ngambus cukup puas dengan skor 11. Wah, luar biasa. Olivan jagoannya nggak usah diomongin lah. Si Angelica ya. Iya, yang senternya itu jago banget asli Angel. Tuh kalau pendek, wah, boleh lah. Maksud gua boleh lah main bareng, maksud gua. Lo ada-ada aja lo. Oke, berarti kita U18 kita udah tahu pemenangnya ya. Si Angel and the gang. Angel, kamu hebat, kamu keren, selamat buat kalian. Terus kita beralih ke U18 Putra. Nah, di sini lagi-lagi pemain lama, tim lama emang selalu mendominasi di setiap wilayah. Itu adalah GMC Cirebon putranya. Luar biasa GMC Cirebon. Walaupun sedikit tipis skornya 18-16 karena yang dilawan adalah Hercules. Tadi gue mikir Hercules dari Tanah Abang, bukan. Itu beda. Ternyata Hercules ini cukup puas dengan skor 16. GMC menang dengan skor 18. Walaupun selisih 2 poin, tapi lagi-lagi
sang juara tetaplah si GMC Cirebon. Salut buat GMC Cirebon. Nah, tadi itu kita ngebahas untuk U18 putri, U18 putra. Gimana dengan kalian? Jagoan kalian dari tahun lalu sampai tahun ini, kira-kira ada perubahan nggak? Banyak perubahan nggak sih yang kalian lihat dari penyelenggaraan di Sleman City Hall? Kita masuk ke Jogja City Mall. Nah, kalau ada kesan, masukan dan lain-lain, kalian bisa ketik di kolom komen ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke U23 putri. U23 putri lagi-lagi ini jagoan, sebenarnya nih jagoan di setiap wilayah nih. GMC Cirebon, GMC putri nih ya khususnya nih, dia harus mengakui keunggulan dari DIY dengan skor 18-13. Luar biasa DIY, wah gila. Gua ngelihatnya di sini lagi-lagi ya DIY sangat dominan ya. Walaupun GMC putri ini melakukan perlawanan offense dan defense yang sangat solid, tapi lagi-lagi mismatch centernya, lagi-lagi Angel tuh terlalu dominan dengan kurang lebih tinggi sekitar 185 mungkin ya, sekitar segitulah. Itu dominan banget karena dia post playernya bagus, main di undernya bagus, shootnya bagus, pokoknya rata lah. Dia pemain yang rata. Udah gitu dia nggak malas buat defense, switch untuk ke offense juga sangat apik. Luar biasa lah kalian. GMC putri kalian harus coba lagi tahun depan, mungkin kalian bisa province finalnya bisa unggul ya kan. Saran gue ikut lagi, pokoknya ikutin terus acara ini. Karena kenapa gue bilang ikutin acara ini, karena kita bakal ngomongin nanti ada sekitar 100 pemain yang tercatat di FIBA di acara kita ini. Itu memang tercatat secara statistik, itu skornya itu memang solid ya, maksudnya emang bener rilisannya seperti itu. Beberapa kemarin kayak Brian kan kemarin sempat berapa ya, 400 deh, 600an ya, gila 600 loh, gila sih menurut gua. Jadi catatannya tuh bener-bener akumulasi permainan tiap kalian main, itu pencatatannya emang bener seperti itu gitu loh. Makanya lo pengen banget dapat poin, pengen dapat ranking, ikutin nih acara terus. Setiap tahun kita bakal ngadain. Karena gue belajar juga ya, sedikit kasih masukan, sedikit kasih knowledge nih buat para pendengar SSS 3x Indonesia khususnya. Ada salah satu pelatih temen gue nih di Bandung, dia rutin banget nih ngikutin pemain-pemainnya. Ternyata dia nyari itu ranking statistik buat mereka main lagi di ajang berikutnya. Itu semua tercatat dan itu lebih mudah ternyata. Pas lo punya database yang sangat kuat dan akurat, itu mudah banget buat seorang pelatih, bukan ngejual ya, mempromosikan pemainnya untuk ke event yang lain. Gue sih ngeliatnya kayak gitu ya, karena dia selalu ngotot, setiap kota dia selalu ada. Mungkin kalau kalian sadar, lo tau lah siapa yang gue omongin, ya kan? Lo pasti tau lah siapa orangnya, kayak gitu. Nah, ditambah lagi, kita tuh kerjasama dengan Perbasi Pusat tentunya. Jadi lagi-lagi gue mau ngingatkan di sini, kalau misalnya ada komplain masalah pertandingan, masalah yang lain-lain, pokoknya kita hanya pihak penyelenggara. Segala sesuatunya itu diputuskan oleh si Perbasi sendiri, seperti itu. Oke, kalau gitu kita lanjut U23 Putra. Nah, ini bahaya. USMB, USMA. Ini sih anak-anak Semarang ya. Anak-anak Semarang dari Universitas Brawijaya kalau nggak saya. Apa sih? Unbrau. Ini anak-anak Semarang ya. Ini mereka dari tahun lalu udah selalu ikut, dan jagoan gue nih si Jordan Ezra. Jordan Ezra bukan pemain baru untuk seorang pemain konvensional basketball 5-on-5. Dia sering banget main. Di 3x3 pun dia juga sering banget main. Duetnya tuh dengan temennya tuh si Bagus Dwi itu gila sih menurut gua. Shooternya akurasi 75%, 80%, dua-duanya bagus banget shootingnya. Defense-nya juga bagus. Secara permainan switch dari offense ke defense ataupun sebaliknya, mereka sangat baik banget dan ngotot banget untuk menang. Akhirnya derby ini keluarlah pemenangnya USMA.
luar biasa USMA. Walaupun USMB harus puas dengan skor 11, USMA maju dengan skor 18. Ini partai derby yang menurut gua nggak derby. Walaupun gua ngeliat di backstage mereka tuh kayak di backstage tuh kayak wah tos-tosan gimana. Tapi pas udah di lapangan, wih gila. Gua ngeliatnya tuh gila, aura fight-nya tuh bener-bener kelihatan. Nggak ada lagi mereka cengangas-cengenges gitu, nggak ada. Tapi selesai main, game time udah selesai, udah gitu lagi, berbaur lagi. Itu mental-mental kayak gitu tuh harus dibangun tuh. Itu keren banget sih kalian udah ikut dari tahun lalu dan kalian selalu menampilkan penampilan terbaik. Keren sih menurut gua, gokil lah pokoknya, luar biasa. Nah, kayaknya kurang puas kalau kita nggak ngomongin si MVP-nya, MVP dari masing-masing kategori. Gue langsung bacain aja kali ya. USM lagi. MVP U18 Putri dengan nilai skor 25 poin jatuh pada Angelica Jennifer Chandra. Wow, Angelica gila. Angelica juga ini kalau kalian sering banget nonton basket konvensional 3x3, ini udah langganan banget, jadi bukan pemain baru. Lagi-lagi ya itu tadi ya, siapapun bisa seperti Angelica. Lagi-lagi jam terbang, kita nggak bisa bohongin. Makanya kenapa sih kemarin rasa penasaran gue kepada tim sekelas Patriot, Timnas, kenapa dimasukin ke liganya basket Indonesia, ke IBL. Ternyata lagi-lagi butuh jam terbang, jam main. Dengan adanya jam main, otomatis lu sering banget tahu nih pola permainan tiap lawan, dan di situ skill lu juga jadi meningkat. Itu sebenarnya. Jadi gue dari situ gue lagi koreksi. Iya juga ya. Gimana caranya lu bagus untuk FIBA Asia Cup ibaratnya 3x3 misalnya. Tapi jam menit permainan lo setahun cuma 5 kali main, percuma menurut gue. Kalau dalam setahun lo mengantungnya 100 sampai 200 kali main, itu menurut gue bisa hasilnya sangat maksimal. Jadi lagi-lagi buat siapapun kalian di luar sana yang mau seperti si Angelica, lo banyakin jam main. Mau konvensional, mau traksi, terus main aja. Kayak gitu. Oke, lanjut untuk MVP 18 putra dengan selisih 22 poin. Tadi 25 ya si Angelica, ini 22 poin. Gila Angelica. Ini laki nih, jatuh pada Farji Alexandre Naufal. Wow, luar biasa Farji. Lagi-lagi ini juga bukan pemain baru, sering banget gue liat warawiri di 5on5. Dan ya pokoknya lagi-lagi jam terbang. Kalian banyakin jam terbang, ini event bagus banget buat kalian. Oke, gue lanjut langsung tanpa basa-basi. MVP 23 putri, tapi ini gila lagi nih, 30 poin. Nah, ini parah sih. Ini sampai ada penonton negur gue, "Bang, itu laki kenapa main?" Itu bukan laki, itu perempuan. Aime, maaf ya, bukan ini maksud, tapi gue berbicara fakta bahwa ada yang negur kayak gitu. Gue bilang, itu bukan laki, itu perempuan. Jatuh pada Aime Tampu Francien. Gila, 30 poin. Gokil untuk ukuran perempuan, gokil sih menurut gue. Lagi-lagi, kalian mau seperti Aime, jam terbang. Dalam setahun kalian harus punya ibaratnya 50-100 jam terbang untuk main. Jangan lo berharap muluk-muluk ngikutin event cuma satu setahun. Satu kali pertandingan aja cuma 10 menit. Misalnya sampai final paling cuma butuh 5 pertandingan. Lo cuma 2 pertandingan lo udah kalah, ya udah, masa setahun cuma 2 kali main, ya kan? Jadi lo ikutin semua kompetisi yang ada di Indonesia, khususnya kita di basket Indonesia, siapapun di mana aja juga saling support kok satu sama lain. Oke, akhirnya kita masuk ke MVP U23 putra ya. Ini lebih keren lagi, 31 poin. Dia memang layak sebagai MVP. Kenapa gue bilang layak? Tadi gue nggak nyangka karena rivalnya juga dalam satu tim tuh juga gokil mainnya, si Jordan Ezra. Cuma untuk kali ini Jordan Ezra kayaknya seperti menahan egonya untuk main lebih dominan. Akhirnya banyak passing dan Bagus Dwi keluar sebagai MVP U23 putra dengan skor 31 poin. Tapi lo gokil sih Bagus, lo gokil banget. Gue suka lihat cara permainan lo. Dan dari awal kita ketemu, dia inget kan lo di bench kita ketemu, gue bilang sama lo kan dari awal, lo MVP, dan kebukti kan lo emang MVP. Gokil sih kalian. Oke, itulah liputan dari Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta. Jadi gimana menurut kalian? Kalian udah siap buat tim kalian siapin diri buat tahun depan?
tahun depan bakal lebih rame lagi, bakal mungkin kita bakal merambah ke pulau lain. Doain aja ya, karena tahun ini kita nggak bisa merambah ke pulau lain dikarenakan kita juga di sini lagi fokusnya sama FIBA World Cup kan ya. Sponsor kita juga lagi fokusnya di FIBA World Cup juga. Kebetulan satu sponsor. Nah, mungkin tahun depan doain aja. Terima kasih banget Bank Mandiri yang sudah support kita dari awal tahun lalu maksudnya sampai tahun ini. Mungkin di 2024 nanti Bank Mandiri memberi kesempatan kita untuk menjangkau putra-putri yang ada di Indonesia, khususnya di luar Pulau Jawa, yang bisa kita datengin dan kita bisa main di kota kalian dan kalian bisa merasakan ajang SSS Traction Indonesia by Mandiri. Oke, kalau gitu gue Moritz Kansil undur diri, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye bye. Traction Indonesia.